Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2. Tujuan kami membuat video presentasi kali ini, kami ingin menuntaskan ujian akhir semester kami di semester 2 ini dengan mata kuliah ekonomi makro yang akan ditujukan kepada Bapak Yusuf. Di sini kami kelompok 2 beranggotakan 4 orang, yaitu ada Kak Ayu Wanda Puspitasari, yang kedua saya sendiri Mutiara Sri Fauzani, yang ketiga ada Karendra Fernando, dan yang keempat ada Kak Triastiono. Langsung saja di sini kami akan membahas beberapa materi tentang mata kuliah ekonomi makro, yaitu ada materi kebijakan ekonomi, yang kedua dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 1 2021, yang ketiga perekonomian global, yang keempat perbaikan ekonomi domestik, yang kelima neraca pembayaran Indonesia, dan yang terakhir yaitu keenam kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini atau di 2021 di tengah pandemi Covid. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan ekonomi adalah serangkaian tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola perekonomian suatu negara atau wilayah. Tujuan dari kebijakan ekonomi adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, mengurangi tingkat pengangguran, mengendalikan inflasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ekonomi dapat diterapkan melalui berbagai cara, seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan perdagangan, dan kebijakan industri. Kebijakan fiskal melibatkan penggunaan anggaran, pemerintah, dan pajak untuk mempengaruhi ekonomi. Kebijakan moneter melibatkan pengaturan suku bangsa dan pasokan yang mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu kebijakan perdagangan melibatkan upaya untuk mempromosikan perdagangan internasional yang sehat dan adil. Kebijakan industri melibatkan dukungan pemerintah untuk sektor industri tertentu. Kebijakan ekonomi seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, sosial, dan ekonomi. Misalnya, kebijakan ekonomi yang efektif harus mempertimbangkan tingkat pengangguran, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan ekonomi juga dapat dipengaruhi oleh tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan seperti industri tertentu, serikat pekerja, dan kelompok-kelompok lingkungan. Baik, selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kedua, apa dampak dari kebijakan moneter terhadap inflasi dan stabilitas ekonomi. Yang ketiga, bagaimana kebijakan perdagangan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, apa efektivitas kebijakan industri dalam mengembangkan sektor industri tertentu. Yang kelima, bagaimana faktor politik dan sosial mempengaruhi kebijakan dan implementasi kebijakan ekonomi. Yang keenam, bagaimana dampak kebijakan ekonomi terhadap kesenjangan ekonomi antara kelompok-kelompok masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu apa peran pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Baik, selanjutnya materi ini akan dibahas oleh Karendra Fernando. Untuk Karendra Fernando, waktu dan tempat saya persilahkan. Atau melanjutkan mengenai materi kami di bagian pembahasan. Jadi kebijakan ekonomi adalah tindakan pemerintah dalam suatu negara menetapkan kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi, atau secara umum kebijakan ekonomi di suatu negara itu dibedakan menjadi beberapa kebijakan ya kan. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Atau kebijakan fiskal sendiri merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan pendapatan negara oleh pemerintah. Dari segi definisinya, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kenapa oleh pemerintah? Karena demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil, sehingga pertumbuhan bisa berjalan dengan baik. Contoh-contoh kebijakan fiskal yang dijalani oleh pemerintah yakni salah satunya adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, hutang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu.
Kemudian masuk yang ke bagian kedua, yakni adalah kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Yakni adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli uang. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Kenapa Bank Indonesia atau bank sentral? Karena Bank Indonesia memiliki tujuan utama untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Contoh-contoh kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia atau bank sentral menjaga stabilitas sistem keuangan atau dalam kurung perbankan dan sistem pembayaran. Kemudian, dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi HK yang mempengaruhi PDB triwulan 1 2021, yakni yang pertama adalah perekonomian global diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya dengan proses pemulihan global yang semakin tidak merata antar negara. Kemudian yang kedua, perbaikan ekonomi domestik terus berlangsung, terutama didukung oleh membaiknya kinerja ekspor dan belanja fiskal. Yang ketiga, neraca pembayaran Indonesia atau dalam kurung NPI atau disingkat NPI diperkirakan tetap membaik sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. Kemudian selanjutnya dengan langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia, pergerakan nilai tukar rupiah relatif terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Inflasi tetap rendah sejalan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai. Sejalan dengan kebijakan moneter, akomodatif Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan fiskal pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, kondisi likuiditas di perbankan dan di pasar keuangan tetap longgar. Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga, meskipun fungsi intermediasi perbankan masih perlu didorong. Dan yang terakhir, transaksi sistem pembayaran, baik tunai maupun non-tunai, termasuk digital payment, itu akan terus tumbuh positif. Baik, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, silakan. Baik, selanjutnya silakan untuk Kak Ayu Wanda untuk memaparkan dan menjelaskan materi selanjutnya. Untuk Kak Ayu Wanda, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Mutiara dan Mas Rendra untuk penjelasan yang sebelumnya, dan terima kasih untuk Mbak Mutiara sebagai pembuka pada penjelasan kelompok kita ini. Nah, di mana di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari Mas Rendra tentang pembahasan ekonomi makro ini. Jadi lanjutannya adalah perekonomian global diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari perakiraan sebelumnya dengan proses pemulihan global yang semakin tidak merata antar negara, di mana perkembangan tersebut terutama didorong oleh perbaikan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok yang berlangsung lebih cepat dibandingkan negara lainnya. Di Amerika Serikat, perbaikan ekonomi diperkirakan semakin kuat sejalan dengan proses vaksinasi yang berjalan lancar dan tambahan stimulus fiskal yang semakin besar. Jadi di Tiongkok, pemulihan ekonomi yang lebih tinggi ditopang oleh perbaikan permintaan domestik dan global. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021 menjadi 5,7%, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya sebesar 5,1%. Lalu pemulihan ekonomi global yang lebih tinggi terkonfirmasi oleh perkembangan sejumlah indikator dini pada Maret tahun 2021. Jadi seperti Purchasing Managers Index, keyakinan konsumen dan penjelasan retail di beberapa negara yang terus meningkat sejalan dengan perbaikan ekonomi global tersebut. Jadi volumenya beberapa negara yang terus meningkat sejalan dengan perbaikan ekonomi global tersebut. Volume perdagangan dan harga komoditas dunia terus meningkat sehingga mendukung perbaikan kinerja ekspor negara berkembang yang lebih tinggi, termasuk Indonesia. Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan dan volatilitas yield USD masih berlangsung seiring dengan lebih baiknya perbaikan ekonomi di Amerika Serikat dan persepsi pasar terhadap arah kebijakan The Fed.
Jadi perkembangan ini berpengaruh terhadap aliran modal masuk ke sebagian besar negara berkembang yang lebih rendah dan berdampak pada tekanan uang di berbagai negara tersebut, termasuk Indonesia. Jadi perbaikan ekonomi domestik terus berlangsung juga, terutama didukung oleh membaiknya kinerja ekspor dan belanja fiskal. Membaik lebih tinggi dari proyeksi awal tahun. Jadi terutama didorong oleh komoditas CPO, biji logam, plum, and waste paper. Jadi serta kendaraan bermotor dan besi baja. Jadi peningkatan ekspor tersebut ditopang oleh kenaikan permintaan dari negara mitra dagang utama, khususnya Tiongkok. Secara spasial, kinerja ekspor yang membaik terjadi di wilayah Jawa dan Sulawesi, Maluku, Papua, atau Sulampua. Stimulasi fiskal pemerintah dalam bentuk bantuan sosial, belanja barang, dan belanja modal juga terus meningkat lebih tinggi dari perakiraan sementara. Perbaikan konsumsi swasta sebagaimana tercermin pada indikator ekspektasi konsumen dan penjualan eceran sampai dengan bulan Maret tahun 2021 cenderung terbatas. Hal ini sejalan dengan masih terbatasnya mobilitas masyarakat di tengah upaya pemerintah yang terus melakukan akselerasi program vaksinasi nasional. Jadi dalam perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2021 akan berada pada kisaran 4,1% sampai 5,1%. Jadi kedepannya perbaikan ekonomi domestik diperkirakan akan semakin membaik, didukung oleh perbaikan kinerja ekspor. Jadi berlanjutnya stimulasi fiskal dan perbaikan investasi sebagaimana tercermin pada PMI manufaktur yang terus meningkat. Implementasi vaksinasi dan disiplin dalam penerapan protokol COVID-19 juga tetap diperlukan untuk mendukung percepatan perbaikan permintaan domestik. Lalu neraca pembayaran Indonesia atau NPI diperkirakan tetap membaik sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. Diperkirakan akan rendah, didukung oleh surplus neraca perdagangan sebesar 5,52 miliar dolar Amerika Serikat. Melanjutkan capaian surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 8,27 miliar dolar Amerika Serikat. Kinerja positif tersebut terutama ditopang oleh permintaan dari Tiongkok, AS, dan Jepang, serta kenaikan harga komoditas dunia. Peningkatan nilai ekspor tercatat pada sejumlah komoditas primer seperti CPO dan biji logam, serta sejumlah komoditas manufaktur, antara lain besi, baja, kimia organik, dan kendaraan bermotor. Sementara itu, neraca modal diperkirakan akan mengalami surplus didukung oleh aliran modal masuk dalam bentuk penanaman modal asing dan investasi portofolio. Investasi portofolio pada triwulan 1 2021 diperkirakan mencatat net inflow sebesar 5,43 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2021 tercatat sebesar 137,1 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 10,1 bulan impor atau 9,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor ke depan. Defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap rendah, yaitu sekitar 1,0% sampai 2% dari PDB pada tahun 2021, sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal ekonomi Indonesia. Berbagai langkah untuk memperkuat ketahanan eksternal terus dilakukan melalui peningkatan aliran masuk modal asing, baik dalam bentuk penanaman modal asing atau PMA atau maupun investasi portofolio dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan menjaga daya tarik aset keuangan domestik. Lalu bagaimana sih kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini ya, tahun 2021 di tengah pandeminya COVID 2021. Jadi World Health Organization menjelaskan bahwa coronavirus ini adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Jadi infeksi virus ini disebut COVID-19. Jadi virus corona ini menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernafasan timur tengah dan sindrom pernafasan akut parah. Sampai saat ini mendapat 188 negara yang mengkonfirmasi terkena virus corona. Penyebaran virus corona ini yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi, dan pariwisata. Penyakit corona ini telah menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia.
Dampak tersebut memperkirakan akan besar dan dapat menyebabkan perekonomian suatu negara terpuruk. Jadi jutaan orang akan jatuh ke dalam jurang kemiskinan karena semakin banyaknya pengangguran akibat dari terhentinya beberapa kegiatan produksi karena kurangnya permintaan yang bisa menstimulasi kegiatan produksi. Dampak pandemi COVID-19 terdiri kondisi makro Indonesia bisa dilihat dari beberapa kejadian. Pertama, pada bulan April tahun 2020 sekitar 1,5 juta karyawan dirumahkan atau di PHK. Lalu di mana 1,2 juta pekerja itu berasal dari sektor formal, 265 dari sektor informal. Jadi kedua sektor pelayanan udara kehilangan mendapatkan sekitar 207 miliar kehilangan pendapatan. Di mana sekitar 48 miliar pendapatan yang hilang berasal dari penerbangan Cina. Jadi ketiga jumlah wisatawan menurun sebanyak 6.800 per hari, khususnya wisatawan dari Cina. Keempat, menurut Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bahwa terjadi penurunan tingkat akupansi hotel di Indonesia sebanyak 50%. Sehingga penurunan itu menjadi jumlah devisa pariwisata lebih dari setengah dibandingkan tahun lalu. Jadi keenam, hotel, restoran maupun pengusaha retail yang juga merupakan penunjang sektor wisata pun juga akan terpengaruh dengan adanya virus corona. Okupansi hotel mengalami penurunan dan mempengaruhi kelangsungan bisnis hotel dalam jangka panjang. Jadi sepinya wisatawan juga berdampak pada restoran atau rumah makan yang sebagian besar konsumennya adalah para wisatawan. Sektor pariwisata yang melemah juga berdampak pada industri retail. Ketujuh, penyebaran COVID-19 juga berdampak pada sektor investasi perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah, karena ketika para wisatawan berkunjung ke tempat wisata, para wisatawan tersebut akan melakukan permintaan atau pembelian oleh-oleh. Kedelapan adalah terjadinya inflasi pada tahun 2020 sebesar 2,96%, dengan naiknya harga itu year on year dengan naiknya harga emas perhiasan serta beberapa harga pangan yang mengalami kenaikan yang cukup drastis. Namun di sisi lain terjadi deflasi pada komoditas cabai dan tarif angkutan udara Kesembilan, Badan Usaha Statistik menyatakan terjadi penurunan pada permintaan sektor pajak, sektor perdagangan. Terima kasih untuk Kak Ayu Yanda telah menjelaskan materi yang sebelumnya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Triastiono. Untuk Kak Triastiono, waktu dan tempat saya persilahkan. Padahal sektor pajak memberikan kontribusi kedua terbesar pada penerimaan pajak, ditambah lagi ekspor migas dan non-migas juga mengalami penurunan karena Cina merupakan importir minyak mentah terbesar dan terjadi penurunan output hasil produksi di Cina. Padahal Cina merupakan pusat produksi terbesar di dunia, sehingga Indonesia dan negara-negara lain beruntung sekali pada produksi-produksi Cina. Yang ke-10 adalah virus corona juga berdampak pada investasi, karena adanya ketakutan para investor untuk melakukan kegiatan investasi. Di sisi lain, para investor menunda investasi karena kurangnya demand. Selama 3 bulan pertama atau kuartal pertama, yaitu bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2020, virus COVID-19 sangat cepat penyebarannya di Indonesia dan memberikan dampak yang cukup besar bagi kegiatan perekonomian di Indonesia. Perubahan inventory merupakan penyumbang negatif pertumbuhan terbesar dengan nilai sebesar minus 0,33%, diikuti oleh ekspor jasa minus 0,32%, dan konsumsi LNPRT atau lembaga non-profit yang melayani rumah tangga yaitu minus 0,05. Hal ini memperlihatkan bahwa pandemi telah menekan aktivitas di sektor jasa dan produksi. Industri pengolahan, terjadinya pertumbuhan ekonomi yang positif di Indonesia disebabkan oleh terjadinya peningkatan pada beberapa sektor usaha dengan pertumbuhan yang cukup tinggi pada sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,67%. Kemudian sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan nilai sebesar 10,39%, dan informasi dan komunikasi dengan nilai pertumbuhan sebesar 9,81%. Kebijakan ekonomi merupakan serangkaian tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola perekonomian suatu negara atau wilayah. Tujuan dari kebijakan ekonomi adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, mengurangi tingkat pengangguran, mengendalikan inflasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan ekonomi dapat diterapkan melalui berbagai cara, seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan perdagangan, dan kebijakan industri. Meskipun kebijakan ekonomi dapat memiliki dampak positif pada perekonomian, implementasi kebijakan ekonomi yang tidak dapat memperburuk kondisi ekonomi dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi perekonomian dan masyarakat dalam pembentukan dan implementasi kebijakan ekonomi yang efektif dan efisien. Kebijakan ekonomi yang baik harus mempertimbangkan tujuan jangka panjang dan berkelanjutan, serta memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan yang diambil. Berikut ini adalah beberapa daftar pustaka yang kami ambil, itu sesuai dengan daftar yang ada di presentasi. Baik, dicukupkan sekian untuk presentasi kami kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.